Assalamualaikum, nama saya Tania Mata Yusuf dengan NPM 2052011007 dengan mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Budiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat tentang bab 2, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan. Bab 2, kebijakan penanggulangan kejahatan. Berbicara mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan, artinya akan berbicara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial dalam menanggulangi kejahatan karena kebijakan sosial yang berorientasi untuk mencapai perlindungan masyarakat yang bermuara pada tujuan akhirnya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akhirnya, dalam menanggulangi kejahatan terdapat dua sarana, yaitu penal, yaitu sarana menggunakan hukum pidana, dan sarana non-penal, yaitu tanpa menggunakan hukum pidana. Dalam menanggulangi kejahatan, keseimbangan tersebut selain ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, jika adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal agar mencapai tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Yang A, kebijakan penanggulangan kejahatan. Secara harfiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda yaitu politik dan bahasa Inggrisnya policy, yang bermakna atau memiliki arti politik. Kebijaksanaan berbicara mengenai kebijakan itu. Maka kebijaksanaan yang dimaksud antara lain meliputi kebijakan politik, kriminal politik, kebijakan sosial, atau kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Mengenai hal itu, erat hubungannya dengan penggunaan nasional yang berkaitan dengan pembangunan hukum itu. Dengan sendirinya tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai dirumuskan dalam alinea keempat, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, peradilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaksud dalam alinea pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut. Yang B, kebijakan penal dan penanggulangan kejahatan. Yang pertama, pengertian. Secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkuman konsep atau sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintah, organisasi, dan sebagaimana penyitaan cita-cita, tujuan, dan prinsip atau maksud dengan garis pedoman untuk memanajemen dalam usaha mencapai sasaran garis pedoman untuk memanajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dalam terhadap istilah politik dalam 3 bahasa pengertian, yaitu yang pertama ada pengetahuan mengenai ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan. Yang kedua, segala urusan dan tindakan, yaitu kebijakan, siasat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang terakhir, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau kebijakan. Yang kedua, yaitu urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal atau disebut dengan hukum pidana. Salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dilakukan selama ini, bahkan merupakan cara yang paling tua
serta peradaban manusia itu sendiri ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana penanggulangan kejahatan dapat menggunakan hukum pidana. Oleh Jean Casaubon disebut oleh Adam Philosophy of Crime Control. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari biadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan hukum pidana dan pemidanaan menanggulangi kejahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif, yaitu yang A. Penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Kejahatan merupakan fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur masyarakat lainnya yang sangat kompleks. Dan yang B ada penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata, tidak boleh lagi berpegangan pada asas legalitas yang rigid dan tujuan pemidanaan yang sempit, tetapi juga merupakan masalah kebijakan, yaitu the problem of policy. Sekian presentasi yang sudah saya buat dalam bentuk PPT. Mohon pengertiannya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.